Resti Widya sempat dapat ancaman sebelum dibunuh. Pihak keluarga akhirnya menyetujui untuk dilakukan otopsi Resti Widya, 30, korban yang dibunuh dan mayatnya disimpan dalam lemari. Hal itu dikatakan oleh pihak kepolisian setelah melakukan pemeriksaan sebanyak 12 saksi terkait kasus tersebut. Bahkan dari hasil pemeriksaan awal, diketahui sejumlah fakta baru, sejumlah barang korban dinyatakan hilang. Bahkan ibu angkat Resti Widya mengatakan kalau korban sempat mengatakan kalau mendapat ancaman. Pernyataan ibu angkat korban sudah dipegang oleh pihak kepolisian sebagai langkah untuk mengungkap kasus kematian korban. Kapolsek Jambi Selatan, AKP Suwondo mengatakan saat ini kasus masih dalam tahap penyelidikan. Keluarga korban sudah ke kantor polisi untuk membuat laporan, polisi juga tengah mengumpulkan sejumlah barang bukti. Dari hasil penyelidikan sementara, ditemukan adanya sejumlah barang pribadi milik korban yang hilang di lokasi kejadian, salah satunya tabungan dan perhiasan. Jumat, 27.09, malam, jenazah RW dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan autopsi. Hasil autopsi nantinya akan digunakan penyidik untuk mengetahui penyebab kematian korban. Ayah korban mengatakan usai otopsi pihak keluarga akan langsung membawa jenazah pulang ke Fanten, untuk dimakamkan di kampung halaman. Kematian RW, meninggalkan luka mendalam bagi keluarga. Menurut ibu angkat korban, 1 hari sebelum ditemukan meninggal dunia, RW bercerita bahwa ada pihak yang mengancam dirinya. Karena takut, RW sempat mau berkunjung ke rumah keluarga. Namun dibatalkan karena mengaku kedatangan tamu di malam sebelum ia meninggal. Keluarga korban pun berharap pelaku pembunuhan anaknya segera menyerahkan diri ke polisi. Jenazah RW pertama kali ditemukan pada Rabu malam dengan kondisi terikat di dalam rak lemari pakaian. Untuk mengetahui penyebab kematian korban, polisi mulai melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan saat ini kamar indekos korban sudah dipasangi garis polisi. Polisi menduga jenazah perempuan ini adalah korban pembunuhan. Sosok tamu misterius sebelum Resti tewas dalam lemari. Sejumlah petunjuk bermunculan setelah polisi mendalami kasus mayat wanita dalam lemari di Jambi. Usut punya usut rupanya korban Resti Widya, 30, sempat menerima tamu misterius sebelum ditemukan tewas di lemari kamar kosannya yang berlokasi di kawasan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi pada Rabu, tanggal 25 September tahun 2024, malam. Sehari sebelum kejadian tepatnya tanggal 24 September tahun 2024, Resti Widya yang tadinya akan ke rumah ibu angkatnya yakni Levi mendadak batal. Sebab, hari itu korban mengaku kedatangan tamu ke kosannya. Belum diketahui secara pasti siapa sosok tamu tersebut. Diduga, sosok itu merupakan orang yang terakhir kali bertemu dengan korban. Itu rencananya malam itu, sehari sebelum pembunuhan. Dia, korban, mau ke rumah saya. Jam 10 dia hubungi saya. Resti mau ke rumah tante. Setelah itu 5 menit setelah itu dia telepon lagi. Enggak jadilah Resti ke sana. Ada orang mau datang. Tamu mau datang. Itu komunikasi terakhir, kata Levi. Kepada Levi, korban Resti Widya sempat mencurahkan isi hatinya yang mengaku ketakutan. Sebab, korban berfirasat ada orang yang akan membunuhnya. Katanya Resti, tante, kayaknya ada sekelompok orang mau membunuh Resti. Itu 1 minggu yang lalu. Ku bilang, siapa emangnya? Kalau Resti udah enggak nyaman lagi di kosan itu pindah aja. Atau ke rumah tante aja, ungkap Levi dilansir tribunnews.bogor.com dari tayangan Kompas TV. Minggu, tanggal 29 September tahun 2024. Saat itu, Levi menyarankan agar Resti pindah kosan atau tinggal di rumahnya. Namun, saat itu Resti Widya menolaknya. Saya berkomunikasi dengan korban jam 10 malam sebelum kejadian, imbuh Levi. Sementara itu, Kapolsek Jambi Selatan, AKP Suwondo, menjelaskan sejumlah barang berharga milik korban hilang. Barang yang hilang adalah tabungan dan kalung. Mungkin ada juga barang lain yang belum kita ketahui, kata Suwondo. Jumat, tanggal 27 September tahun 2024. Ia menambahkan bahwa pihak kepolisian akan kembali mendatangi lokasi kejadian untuk mengecek barang-barang milik korban yang mungkin hilang. Mungkin ada barang lain, makanya kita akan ulang lagi ke TKP, ujarnya.
Menurutnya, saat ini penyidik telah mengumpulkan keterangan dari para saksi di tempat kejadian. Keterangan dari 12 saksi sudah kita ambil, katanya. Suwondo juga menyebut bahwa pihak keluarga korban setuju untuk dilakukan otopsi oleh dokter forensik setelah jasadnya tiba di Jambi. Pihak keluarga menyetujui otopsi setelah sampai di Jambi dari Banten, sebutnya.